Pagi adik-adik. Yang depan doang, Yang depan yang doang, belakangnya Kak kedengeran. Hengki. Gimana nih Kak Hengki? Pagi adik-adik. Nah, mantap itu baru. Mantap, Berarti nggak ngantuk bener. Kak, Betul udah seger Kak. Kak, sapa dulu yang online. Halo semua adik-adik yang lagi Halo, kebaktian online. iya. Jangan lupa memuji Tuhan juga. Betul. Ya. Kak mau nyanyi apa nih Kak? Oke, pagi ini kita mau nyanyi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik kepada Betul, kita. Kak. Kita harus Hengki. nyanyi, Kak. Oke, karena itu kita mau angkat pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapakku berterima kasih adik-adik. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku adik-adik kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau katakan Bapa, Engkau sungguh baik adik-adik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
kasih ya Bapa atas kasih-Mu ya Bapa yang begitu besar buat kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas penjagaan-Mu ya Bapa dan atas pengorbanan-Mu kepada kami ya Tuhan. Karena Engkau ya Bapa kami diampuni ya Bapa. Karena Engkau Bapa kami mendapat bagian dari kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus saat ini ampuni segala salah dan dosa yang telah kami lakukan ya Bapa. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Saat ini ya Bapa kami mau duduk ya Bapa untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Biar Engkau mau berkati ya Bapa ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan Yesus kami mohon Bapa, jamahlah kami dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Sehingga Roh Kudus-Mu yang bertahta di dalam hati dan pikiran kami saat ini. Karena itu Bapa yang baik, saat ini di pagi yang indah ini kami ingin buka ibadah kami ya Bapa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Tetap berdiri ya, Kak ya. Kan mau semangat nyanyinya Kak. Semangat. Jadi harus tetap berdiri Kak. Betul. Kita mau meninggikan nama Tuhan soalnya. Jadi kita berdiri adik-adik ya. Oke, kita angkat Allah ditinggikan. Tepuk tangannya lebih keras dong. Semangat. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan, tapi adik-adik aja Kak. Suaranya mana? Yang semangat. Iya. Yang sangkakala. Tepuk tangan. Yang sangkakala. Yang sangkakala sekali lagi. Kala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oke adik-adik, sekarang duduk ya Kak. Duduk dah Kak. Duduk. Tapi masih kurang semangat Kak nyanyinya. Betul. Oh iya. Kurang keluar suaranya. Oke. Udah pada sikat gigi kan? Udah. Oh, kirain takut bau mulut Iya. gitu. Pakai masker Kak. Pakai Jadi masker, itu oh dia iya. ketutup. Oke Kak, mau lanjut Oke. lagu apa nih Kak? Adik-adik kita mau lanjut dulu ya. Adik-adik kita angkat pujian kita, aman dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat ya. Katakan aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan, Orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Sorak-sorak adik-adik. sorak-sorak, haleluya, Terpujilah Tuhan selamanya. sorak-sorak, haleluya, Ku aman dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi adik-adik, aman dalam lindungan Tuhan. Ayo dong nyanyi Dalam dong. lindungan Tuhan. Suaranya nggak ada Kak. Orang-orang yang percaya kepadanya Keluarkan suaranya. adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Sorak-sorak. Sorak-sorak, haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak, haleluya, Ku aman dalam, katakan, ku aman dalam perlindungan Tuhan adik. Ku aman dalam perlindungan lindungan Tuhan.
Sudah selesai nih Kak. Abis ini kita mau angkat pujian apa Kak? Kita mau masuk dalam firman Kak. Oke. Ya, kita nanti sebelum firman nyanyi lagu apa Kak? Seperti yang kau ingini. Oke, kita mau menjadi seperti yang Tuhan ingini adik-adik. Siapkan hati dan pikiran kita ya. Untuk dengarkan firman Tuhan. Dengan barang fana kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak adik-adik, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Katakan ku telah mati, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita ulang lagi adik-adik dari awal. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. telah mati. Kita bangkit berdiri adik-adik. Telah mati dan tinggalkan Kita tinggalkan hidup kita yang lama adik-adik. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Yang kau Kau katakan jadilah padaku adik-adik. Jadilah padaku seperti, Jadilah padaku seperti. jadilah padaku seperti, Katakan sekali lagi, jadilah padaku adik-adik. jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah pimpin kami ya Tuhan.
Puji-pujian telah kami naikkan, biarlah menjadi pujian yang berkenan di hadapan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan berapi karici yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan hikmat, akal budi, sehingga kami yang mendengarkan firman-Mu boleh mengerti dan mendapatkan berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sucikan, kuduskan kami semua ya Bapa yang ada tempat ini, sehingga kami layak menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Pagi adik-adik. Yang di sini dan yang di rumah, selamat pagi. Dan hari ini kita mau belajar firman. Tuhan Yesus sudah menyiapkan firman-Nya untuk kita semua. Dan Tuhan Yesus mau kita belajar menjadi seperti seorang tokoh di Perjanjian Lama. Nah, kuncinya adalah Perjanjian Lama. Silakan buka dulu Alkitabnya di Perjanjian Lama. Kita ke kitab Yeremia. Di mana itu? Di mana itu? Di mana, Jos? Sebelum Yesaya, benar. Nah, setelah. Aduh. Setelah Yesaya. Sebelum, ada yang tahu sebelum apa? Depannya ratapan, betul. Belum disebut, sabar dulu. Udah ketemu semua? Oke, pinter. Yang di rumah udah ketemu ya? Oke. Yeremia 1 ayat 16. Andrew, silakan. Yeremia 1 ayat 16. Maka aku akan jatuhkan hukumku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku, dengan membakar korban kepada orang lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Ya, di sini kita baca, di zaman Yeremia sebelum diangkat menjadi nabi, dia itu hidup di zaman pemerintahannya Raja Yosia. Dan pada saat itu dia menyaksikan bangsa Yehuda itu jatuh, kerajaan Yehuda itu jatuh. Kenapa kejatuhannya? Karena Israel menyembah korban bukan kepada Tuhan, tapi kepada Allah lain, yaitu buatan tangannya sendiri. Jadi Israel jatuh, sampai peristiwa pembuangan ke Babel. Nah, dalam situasi ini, ya dalam keadaan ini, kita sebenarnya hubungannya erat sama yang kita jalani sekarang. Kita melihat ya, mungkin kalian suka dengar berita, main sosial media, main segala macam, ngelihat berita-berita yang kayaknya aduh kok dunia makin jahat ya. Kok makin banyak ya kasus-kasus ini, kasus itu, ini belum beres, itu udah datang lagi. Kamu di sekolah dikerjain teman, besok dibully teman. Besok dimarahin guru. Besok ini lagi itu lagi gitu. Ada orang-orang yang salah paham dengan kita difitnah, kita di apa. Aduh kak, masalah kok bertubi-tubi ya, datang terus, silih berganti. Satu belum beres, lain datang lagi. Atau kita sudah berusaha untuk hidup dengan benar. Tapi teman-teman, mungkin di sini ada yang suka ini kerja kelompok. Ada yang kerja kelompok gak? Ada ya. Nah, kak yang itu tuh sukanya nyuruh-nyuruh doang kak. Nggak mau diajak kerja kak, kalau diajak kerja sama tuh selalu lempar tanggung jawab. Alasannya banyak, capek lah, lesnya dari pagi sampai malam lah, nggak ada waktu lah. Tapi kesel kak, kalau dipuji guru, dia yang sombong. Oh iya dong, karena saya nih di kelompok ini nih, makanya kelompok lu maju. Suka ngalamin gitu nggak? Belum ya? Dulu kakak seusia kalian, namanya kerja kelompok suka begitu.
Jadi kakak tugasin apa, teman kakak tugasin yang lain. Dia nggak mau kerja, dia nggak mau kerjasama sama kita, maunya sendiri. Tapi giliran dipuji sama gurunya, dia yang sombong. Oh tuh gara-gara gua tuh, gara-gara gua nih, karena gua fasilitasin ini nih, makanya lu semua bisa. Karena gua pinter nih, gua kasih contekan. Nah kayak gitu-gitu tuh. Gimana kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi sekeliling kita seperti itu, Kak. Nah itu gimana? Itulah yang dialami sama Yeremia saat itu. Dia hidup di tengah-tengah bangsa yang sedang hancur karena ulahnya sendiri. Karena mereka menyembah Allah lain. Jadi mereka harus dihancurkan dan dibuang ke Babel. Nah di sini, di situasi seperti ini, Tuhan malah menyuruh Yeremia, memilih Yeremia, dan mengutus Yeremia menjadi saksinya. Berat nggak kira-kira? Semua orang-orang di sekeliling dia nih, berbuat jahat semua. Tapi dia diminta Tuhan untuk menjadi saksi, untuk berbuat baik. Kalau yang berbuat baik itu 10 orang, dan kita yang berbuat jahat, pasti kita susah melawan yang 10 orang ini, ya enggak? Tapi kalau 10 orang berbuat jahat, dan kita doang yang berbuat baik, susah enggak ngelawan yang 10? Bisa jadi susah ya. Tapi kita mau belajar dari Yeremia, gimana cara Tuhan membentuk dia menjadi saksinya. Kita baca lagi. Oh ya, sebelum baca, hampir lupa. Yeremia ini dipilih dan diutus menjadi nabi, ya, menjadi nabi untuk bangsa Israel, untuk ingetin supaya bertobatlah kalian, supaya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel lagi. Nah, Kak, itu kan nabi, Kak. Nabi itu kan sama aja kayak pendeta dong, Kak ya. Kayak evangelis, kayak pendeta. Bisa juga. Terus, itu bukan buat kita dong, Kak, ayatnya. Oh enggak, begitu adik-adik. Ini berlaku untuk semua anak Tuhan. Termasuk guru sekolah minggu, termasuk anak sekolah minggu seperti kalian. Karena kita kalau sudah menyebut diri sebagai anak Tuhan, berarti kita seharusnya memiliki sifat-sifat seperti Tuhan dong ya. Bukan seperti yang lain dong ya. Nah pasti kita juga bisa menjadi saksinya Tuhan. Nah kita baca di Yeremia 1 ayat 5a. Yeremia 1 itu sebenarnya nggak terpisah, tapi kita baca sampai dari kandungan aja, ya. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Ini ayat artinya apa, Kak? Tuhan itu sudah kenal kita, sudah merencanakan hidup kita sempurna, bahkan dari sebelum kita dilahirkan. Kebayang nggak? Wah, berarti pikiran Tuhan itu jauh banget. Kita belum ada aja Tuhan udah tahu kita tuh nanti bakal disuruh apa. Kita bakal kemana, kita bakal ngapain. Lahir dengan nama siapa, hidungnya mancung ke dalam atau keluar. Ya, alisnya kayak Shinchan atau alisnya lurus, itu Tuhan udah tahu persis siapa kita. Nanti di sekolah ranking 1,
nanti di pelajaran olahraga kamu lebih kuat. Nanti di fashion kamu senangnya pakai baju yang ini. Nah, Tuhan tuh udah tahu banget segala-galanya soal kita. Jadi Tuhan juga tahu kemampuan kita untuk menjadi saksi Tuhan itu seberapa besar atau seberapa kecil. Itu Tuhan juga sudah tahu persis. Jadi jangan kita tuh mikirnya, nggak salah nih kakak ngomong gini. Aku ini nggak bisa apa-apa kak. Ngomong aja malu kak. Walaupun sekarang pakai masker, tetap malu kak. Mata saya nggak bisa bohong kak, tetap malu. Walaupun yang kelihatan mata doang. Mana bisa kak saya begitu. Dan kalau lihat hidup saya masih bandel kak. Masih sering lawan orang tua, masih sering jahilin temen, masih sering ngoceh kalau suruh ke gereja, masih protes kalau disuruh belajar daripada main game, dan banyak hal lainnya yang negatif. Mana bisa kak. Dan juga teman-teman di sekolah saya itu nggak ada kak yang rohani gitu kak. Nah, hal-hal seperti ini Tuhan juga udah tahu bakal terjadi sama hidup kita. Nah, apa kata Tuhan yang lain? Yeremia 1 ayat 5b, sambungannya. Andrew. Yeremia 1 ayat 5b. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, Tuhan sudah menetapkan kita sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Diingatkan sekali lagi ya, ditetapkan sebagai nabi itu enggak selalu ngomongin kita bakal jadi pendeta, evangelis, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, itu juga bisa menjadi nabi atau saksi Tuhan. Jadi nggak usah bayangin, oh nanti saya mau kayak Opa Handoyo. Nggak usah sampai sejauh itu. Yang kita bisa lakukan sekarang aja. Kamu duduk di kelas ini, pada saat masuk duduk di kelas, pada saat dengerin firman Tuhan, itu sudah bisa menjadi saksi. Contohnya apa sih? Duduk, tenang, dengerin firman Tuhan. Aduh, saya pelupa loh kak. Ya udah, bawa catatan, bawa notebook, bolpen, catat. Tadi kakaknya ngomong apa aja, ayat firman Tuhannya di mana aja dicatetin. Ntar sampai rumah dibaca lagi. Nah itu udah menjadi saksi. Sudah menjadi nabi, tanda kutip. Terus kalau ada temennya yang masih nyari-nyari kitabnya, mana sih ratapan, mana sih Yeremia. Kita bukannya berlindung dalam masker, terus dalam hati syukurin loh. Belum ketemu kan? Gimana sih? Anak sekolah minggu nggak bisa buka Alkitab. Nah, nggak kayak gitu. Tapi kita punya perasaan, lu pengen bantu nih. Kalau bisa sekalian bantuin. Ini loh di sini gitu. Nah itu juga menjadi saksi. Nggak usah sampai khotbah gitu, nggak usah. Kecuali nanti memang kamu ada panggilan untuk menjadi pengkhotbah. Itu udah di level yang berbeda. Tapi yang kamu bisa lakukan sekarang, lakukan aja yang simpel-simpel. Nggak ngajakin temannya ngobrol. Walaupun mungkin nih tadi sebelum ibadah dimulain, lagi main game bareng, lagi mabar, nanggung. Terus kamu kepikiran, harusnya strateginya begini nih. Harusnya lu yang maju sono, gue backup dari belakang, gue healing gitu. Terus kepikiran terus, dan pada saat firman Tuhan disampaikan, kamu masih mikirin itu. Terus kamu mulai senggol-senggol, ntar mainnya gini aja. Padahal temanmu ini lagi seru, kakaknya korbannya seru nih gitu. Tapi terganggu sama temanmu yang mikirin strategi permainan tadi. Nah kayak gitu tuh, bisa menjadi saksi.
Terus banyak lagi contoh yang lain. Sebelum ke contoh yang lain, kita baca di Yeremia 1 ayat 6. Yeremia 1 ayat 6. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda." Nah, ini adalah alasan klasik yang orang selalu sampaikan. Nggak cuma ke kalian ya, nggak cuma seumur kalian. Kakak sebelum ngajar di Kanaan, ngajar di Sion. Sion itu sudah SMP dan SMA. Setiap kali mau kelulusan Sion, kakak suka tanya sama anak sekolah minggunya, ntar lu kalau udah lulus jadi guru sekolah minggu dong. Aduh kak, jangan aku, nggak bisa ngomong. Malu kak, nggak bisa ngomong, gitu kan. Atau yang sering dia ucapkan juga, aku nggak ngerti ayat Alkitab kak, nggak sedalam kakak. Nanti kalau ditanyain, nggak bisa jawab, kan malu kak. Itu adalah alasan-alasan klasik yang paling sering didengar. Ratusan kali didengar sama guru-guru sekolah minggu. Kalau nggak bisa ngomong nggak apa-apa, tapi bisa melakukan sesuatu nggak? Bisa, nggak harus dari omongan. Apalagi tadi Kak Hengki bilang, udah sikat gigi belum? Kan pakai masker, Kak. Loh iya, tapi kalau kalian belum sikat gigi, itu bau mulut kan balik lagi ke hidung. Iya kan? Baru ngomong pada pingsan. Ini kenapa pada pingsan satu-satu nih? Oh karena itu. Ya. Jadi gimana dong Kak? Nah di sini di ayat ini, Yeremia juga ngomong ke Tuhan, Tuhan Allah, aku ini nggak pandai berbicara, sebab aku masih muda. Muda tuh bicara apa sih? Nggak punya pengalaman, nggak pernah nyobain jadi saksi Tuhan tuh kayak apa. Nggak kebayang apa yang bakal dihadapin. Atau mungkin dia ngelihat kokonya, dia lihat cicinya, lihat teman-teman yang lebih tua umurnya. Pada saat berusaha menjadi saksi Tuhan, yang ada malah dikatain. Wah sorohani, gak mau temenan sama dia, anak pendeta. Hati-hati loh, hati-hati. Si Ricci datang, ntar dikorbain loh. Dari pagi sampai malam loh. Bisa begitu. Atau lama-lama kita dikucilin. Jangan lagi mabar sama dia. Ntar, iya diceramain. Ntar bisa-bisanya dia suruh healing tapi pakai Alkitab. Capek Kak, dengerinnya Kak. Nah, banyak ketakutan-ketakutan karena kita merasa rendah diri, nggak pede, merasa masih muda, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, apa kata firman Tuhan mengenai hal itu? Yeremia 1 ayat 7. Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kusampaikan. Iya, haruslah kusampaikan. Itu kesannya kayak masih ada sambungannya gitu. Oke, nah Tuhan bilang begini, kepada siapapun engkau kuutus, ya, kepada siapapun itu bisa berarti teman, orang tua kita, guru kita, bahkan musuh-musuh kita di sekolah, atau di pergaulan dimanapun, tempat les, orang-orang yang mungkin iri sama kita, yang nggak suka sama kita. Ya, siapapun yang diutus sama Tuhan, kita harus pergi. Dan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita, kita harus lakuin. Apa sih yang diperintahkan Tuhan? Apakah aku akan mendengar suara Tuhan? Tiba-tiba, kayak
kayak WhatsApp masuk bergetar gitu di telinga saya Kak. Enggak begitu. Suara Tuhan itu seperti yang kakak lagi sampaikan, ini adalah suara Tuhan. Ayat-ayat yang kamu baca tadi itu adalah suara Tuhan. Nah itulah yang Tuhan sampaikan ke kamu, yang Tuhan pengen kamu lakuin. Ayat-ayat Mas minggu-minggu yang lalu, kamu suka dengerin khotbahnya Opa Handoyo misalnya yang PA, ikut-ikutan Mama. Itu juga adalah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Itu aja pegangannya. Dan kita cuma perlu praktekin dengan cara-cara yang simple. Yang seperti tadi kakak udah bilang. Yang simpel-simpel aja mikirnya. Oh firman Tuhan bilang hormati ayah ibumu. Jadi kalau lagi ngomong, kita nih, siapa di sini yang introvert? Introvert. Ada 1, 2. Oke, kakak juga introvert. Kadang-kadang ambivert sih. Ambivert itu antara introvert sama extrovert. Kakak introvert juga. Jadi kakak tuh punya kecenderungan ya. Kalau lagi ngerjain sesuatu itu asik. Nggak bisa diganggu. Jadi misal kakak kan seneng ngerakit Gundam. Ya. Lagi ngerakit, potong-potong, dipanggil sama mama. Suruh makan siang misalnya. Makan siang dulu nih, udah jamnya. Aduh bentar lah. Tapi kata-kata bentarnya itu adalah didengar sama mama kakak tuh kayak ngebentak. Padahal nggak ada maksud hati untuk membentak. Nah kadang kita bisa lakuin itu karena kesenangan kita terganggu. Padahal ayat firman Tuhan sudah ingatkan, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi apapun yang ibu kita minta kita lakukan, itu kan sebenarnya untuk kebaikan kita. Supaya kita nggak sakit, ya kan. Karena ibu kita tahu nih, Ricci ini kalau makan siangnya telat, nanti diare. Jadi supaya kamu nggak sakit diare, kamu makan siangnya harus tepat waktu. Cuma karena kitanya lagi asik ngerjain sesuatu, dipotong, suruh makan, marah. Nah itu, yang kayak gitu-gitu tuh. Hal-hal sederhana seperti itu. Bisa kita lakukan dengan satu ayat aja. Hormati ayah dan ibumu. Itu aja kita mungkin susah lakuin. Ya kan? Jadi kita nggak usah terlalu mikir yang orang Jawa bilang boten-boten. Kak Magda ketawa. Ya. Boten-boten itu yang aneh-aneh gitu, yang berat-berat. Cukup ayat 1 yang sederhana tapi susah dilakuin. Itu kalau kita bisa lakuin, itu kita bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Mama kita bisa lihat, wah anak gua ke gereja, setiap minggu rajin, ada hasilnya. Bisa dengerin nasihat orang tua. Berarti ada buktinya nih. Jadi kayak kita minum obat gitu loh. Oh gue sakit kepala, minum obat merek ini. Cocok, sakit kepalanya hilang. Nah kita ngelihat anak kita nih ke gereja. Jadi benar hidupnya. Oh kalau gitu kesimpulannya ke gereja itu, dengerin firman Tuhan itu membuat hidup kita menjadi benar. Jadi orang tua malah terpacu. Kalau kayak begini, gue harus ikutin anak gue lah. Untuk ke gereja benar-benar dengan sungguh-sungguh. Karena ada hasilnya. Nah itu kita sudah menjadi saksi buat orang lain. Ya sesimpel itu loh, cuma satu ayat itu doang tadi. Nggak usah aneh-aneh. Yeremia 1 ayat 8. Yeremia 1 ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kata jangan takut ini sudah yang ketiga kali Tuhan sampaikan. Dari awal tadi kita dengerin firman sampai yang sekarang.
Jadi artinya apa? Ya jangan takut. Tuhan pasti sertain kita, mampukan kita. Terus tadi ingat bahwa Tuhan sudah mengenal kita jauh sebelum kita dilahirkan. Udah tahu kemampuan kita apa, ketakutan-ketakutan kita tuh apa, Tuhan sudah paham betul. Jadi kita juga jangan kecil hati, jangan malu untuk ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku tuh takut ini, takut itu. Ngomong aja, Tuhan sudah mengerti. Dan Tuhan akan siapkan jalannya, Tuhan akan siapkan caranya buat kita. Dan caranya itu gimana? Kamu ikutin aja alurnya. Kamu jalanin aja dulu hidup kamu. Nanti kamu lihat sendiri penyertaan Tuhan itu seperti apa. Sekali lagi, jangan dipikir yang aneh-aneh, jangan mikir yang susah-susah, ya. Karena memang belum saatnya kita mikir yang susah-susah. Mikir aja dulu yang simpel-simpel. Nah, ayat terakhir sekaligus ayat emas kita 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, Timotius di mana? Perjanjian baru. Sebelum apa? Sebelum 2 Timotius, ya. Hah? What? Ya, setelah Tesalonika. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, jadi teladan ya bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Ada kan yang sekarang banyak berbahasa Inggris, ya kakak perhatikan. Terus pasti ada kata-kata umpatan dalam bahasa Inggris juga. Yang seliweran itu bahasa Jawa lagi. Yang bertebaran, betul. Yang melintas-lintas di pikiran kita. Lagi diapain terus pip, ya ini disensor aja ya langsung ya. Lagi ngapain pip. Nah, yang kayak gitu-gitu ya, perkataan kita itu juga dilihat sama orang. Bedanya kita sebagai anak Tuhan dan yang bukan anak Tuhan itu apa. Terus dalam tingkah lakumu. Tingkah laku itu apa sih Kak? Ya, perbuatan kita sehari-hari. Kenakalan-kenakalan kita, cara kita menghormati guru di sekolah, menghadapi para pembuli di sekolah, menghadapi orang tua yang mungkin menurut kita cerewet, ya suka ganggu kesenangan. Lalu dalam kasih itu maksudnya kita melakukan sesuatu itu not for granted gitu. Tulus, kita melakukan sesuatu itu tulus. Jangan mikir untung ruginya, kalau gue bantuin dia, untung gue apa ya? Nah itu jangan. Lalu untuk kesetiaan, dalam kesetiaan. Setia, gue anak Tuhan nih, gue biasa kalau mau makan doa dulu. Tapi kadang kita kalau lagi main sama orang-orang yang mungkin kurang rajin beribadah, atau bahkan sama agama yang berbeda, kita suka malu. Terus mikir, nggak apalah, sekali ini skip doa lah. Ya, cuma kalau kita udah biasa skip itu, pasti nanti keterusan. Terus merasa nggak enak, nanti gue dikatain nih, gue diapain nih sama yang nggak seiman. Padahal yang menurut pengalaman kakak, malah yang nggak seiman itu suka ingetin kita. Suka ingetin kita untuk doa dulu. Lu nggak doa, kemarin lu doa gitu. Nah, kan jadi kita malah malu. Gue pengen skip malah diingetin sama orang lain gitu. Ya, itu dalam kesetiaan kita.
Dan kesetiaan itu juga nggak berbicara soal mood. Hari ini saya bangunnya kesiangan Kak, saya nggak mood Kak. Saya nggak doa pagi, doa makan apalagi. Terus ini Koko, Cici gangguin aja, saya nggak ada kasih buat mereka. Tapi giliran besok dikasih hadiah, kamu ulang tahun, dapat hadiah, terus jadi manis ke Koko, ke Cici. Koko yang ganteng, Cici yang cantik. Terima kasih untuk hadiahnya. Mama papa yang awet muda selalu, tidak pernah tua. Telah membesarkanku yang manis ini gitu. Nah, gitu kan. Itu enggak setia juga, sebentar A, sebentar B gitu. Nah, itu juga jangan. Dan dalam kesucianmu, ya, kesucian kita, menjaga kekudusan kita sebagai anak-anak Tuhan, udah tahu ini salah, ya udah salah. Enggak bisa yang tadinya salah jadi benar, atau jadi setengah benar atau setengah salah, itu enggak ada. Salah ya salah, benar ya benar. Begitu adik-adik. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Terima kasih Andrew. Dan kita angkat pujian, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula. Mari kita panggil berdiri. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Jadikan hidupku. Berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi saksi-Mu. Walaupun kami masih muda, bukan berarti kami tak mampu. Karena Engkau beserta dengan kami ya Tuhan, langkah demi langkah.
Engkau yang mampukan kami untuk menjalani setiap firman yang telah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, kepada siapapun kami Engkau utus. Dan Bapa di surga, materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami mau pulang dengan sukacita, membawa firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan melakukan aktivitas dan berpisah satu sama lain. Engkau yang hantarkan kami kembali ke rumah masing-masing dan kumpulkan kami kembali di ibadah raya yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan dalam hati pikiran kami dan kami sudah mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kita panggilkan Kak Junet dan Kak Louis. Ya Kak, hari ini mau aktivitasnya Kak ya? Aktivitas untuk online dulu ya. Online dulu ya. Nah, hari ini aktivitas online hari ini ya Kak ya? Ya, Kita mencari ayat Kak. Iya, ayat di kitab hari ini kitab apa Kak? Yeremia. Ya, hari ini Jadi bahannya mengenai Yeremia Kak. Yeremia. Iya. Jadi nyari bahannya di Yeremia 1 pasal 1 Kak, carinya. Sesuai yang hari tadi dibilang ya. Oke. Yang kita, tapi untuk mencari ayatnya itu kita kasih clue-nya ya Kak ya. Clue-nya. Ada 5 pertanyaan atau 5 clue. 5 clue. Dan 5 clue itu harus kalian jawab. Jawab. Ya, 1 clue, satu jawaban ya Kak ya. Ya, nomor 1 nih ya Kak, misalnya. Enggak, misalnya emang ini ditanyain ya dari kandungan. Jadi ada dicari ayat di mana kan dari kandungan. Oke. Ya, jadi itu contoh tuh. Soal nomor 1 jadi cari kata-kata di ayat itu yang mengandung kata dari kandungan. Nah, itu ayat berapa? Kan Kalian harus jawab ya. Betul. Oke. Kalian bisa download itu pertanyaannya di seperti biasa di description box. Oke. Ya, Kakak tunggu jawabannya. Yang 5 pemenang. paling cepat dan paling benar. Kita cari 5 orang pemenang. Iya. Ya Kak ya? Oke? Tapi mungkin Kak dari kata-kata itu ada yang ayatnya ada beberapa. Dimanapun pasti kita anggap benar kalau ada kalimat itu. Ya, ingat Ya, misalnya kitabnya masih muda, di Yeremia. ya, Ya, jangan keluar dari situ ya. Ya, Oke. Yeremia aja cari ya. Oke? Oke Kak, sudah? Oke, sudah Kak. Ya, bye. 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 Bye.